pajaknya atau konsumsi bebannya ditanggung kepada konsumen, dan itu ujung-ujungnya adalah inflasi. Itulah disebut dengan inflasi akibat ekonomi hijau. Sehingga ketika ada kebijakan ekonomi hijau, itu impactnya adalah inflasi atau harga akan naik. Ini harus diatasi bagaimana pada satu sisi dengan konteks Indonesia sebagai negara berkembang, harusnya jawabannya adalah kita mampu mengatasi itu supaya daya belinya tetap terjangkau. Tapi semalam tidak muncul jawaban itu karena ya memang yang bersangkutan, mohon maaf sekali mungkin tidak paham tentang konsep tersebut, tetapi kemudian menyalahkan bahwa ini adalah pertanyaan ecek-ecek dan sebagainya. Padahal ini adalah menurut saya sangat serius dan menjadi isu sentral di dalam kebijakan ekonomi hijau atau green energy. Itu adalah memang inflasi yang diakibatkan oleh kebijakan ekonomi hijau itu. Ini penting, karena apa artinya kita mengambil keputusan kalau endingnya itu justru memberatkan pada masyarakat dan itu menurunkan daya beli. Hal yang sama juga disampaikan oleh Mas Gibran ketika mengomentari tentang, bertanya tentang LFP atau lithium ferrofosfat. Lithium ferrofosfat ini kan produk turunan baterai yang dimunculkan oleh China sebagai saingan daripada nikel. Yang sebetulnya kampanye ini adalah kampanye anti kebijakan penyetopan ekspor nikel yang ada di Indonesia, yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yang dimana ekspornya itu akan dijadikan untuk bahan baku untuk kepentingan hilirisasi. Sebetulnya kampanye-kampanye yang disampaikan oleh Pak Tom Lembong itu adalah kampanye mendiskreditkan kenapa Indonesia itu melakukan penyetopan dan melarang ekspor nikel. Toh nanti luar negeri itu nggak lagi pakai bahan baku nikel. Yang dipakai bahan baku adalah LFP. Sehingga nanti seakan-akan mengatakan kalau Indonesia itu menyetop ekspor, nanti justru akan terjadi kelebihan oversupply daripada nikel di Indonesia dan nggak akan laku kalau produk ini sudah ditemukan. Saya kira kampanye-kampanye ini yang justru semalam itu ditanyakan oleh Pak Gibran kepada paslon 01. Kenapa? Karena itu adalah logika yang menyesatkan dan akan merugikan Indonesia, karena dalam konteks secara umum ternyata di luar negeri itu baterai itu masih menggunakan energi berbasis nikel, tidak LFP. Termasuk Tesla itu sendiri masih menggunakan energi berbasis nikel atau baterai berbasis nikel. Jadi kalau kemudian ini dikatakan tebak-tebakan oleh Mas Muhaimin, ya tebak-tebakan apa? Wong ini adalah sesuatu yang sifatnya substantif, bukan masalah tebak-tebakan. Wong ini menyangkut masa depan energi Indonesia. Kita mau saving energi dengan nilai tambah di Indonesia atau mau mengumbar bahan baku energi untuk kepentingan saving energi di negara asing. Itu yang ditanyakan oleh Mas Gibran kepada Caimin, tapi Caimin lagi-lagi karena tidak memahami konsep sehingga menganggap ini adalah tebak-tebakan, singkatan dan sebagainya. Susah kalau memang ngomong orang yang tidak mengetahui substansinya, jadi serba susah. Dan ini justru akan menjadi bahaya ke depan kalau kemudian menjadi pemimpin nasional, karena kebijakan energinya saya khawatir nanti akan disetir oleh negara-negara asing atau oleh market asing, sehingga kita akan salah dalam mengambil keputusan energi. Sehingga apa yang dilakukan oleh Mas Gibran menurut kami sudah sangat